Sahabat Muslim, banyak kerugian yang dialami orang yang berbuat dosa. Di antaranya ialah mendapatkan balasan siksa api neraka. Kemudian doanya tidak dikabulkan, dan kehidupannya tidak akan bahagia, serta tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, kategori dosa setidaknya terbagi dua, yakni yang disengaja dan tanpa disengaja. Untuk yang disengaja contohnya ialah berpacaran, serta berbohong. Sedangkan dosa yang tidak disengaja contohnya ialah kita menabung di bank konvensional dan mendapatkan bunganya. Lalu tanpa disadari, bunga tersebut tercampur dengan uang kita, lalu dibelanjakan. Untuk dosa-dosa yang disebutkan tadi, tentu saja Allah akan mengampuninya selama kita beristighfar dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang Rasulullah pun selalu berdoa setiap hari untuk memohon ampunan. Padahal Allah sudah menjamin Rasulullah masuk ke dalam surga. Adapun amalan-amalan pelebur dosa yang paling ampuh dan pasti diterima Allah ialah sebagai berikut. Yang pertama, berzikir dan membaca istighfar. Amalan ini tergolong ringan, namun berdampak besar jika kita sering mengamalkannya setiap hari. Tak menutup kemungkinan semua dosa kita terhapus, terkecuali hutang ya sahabat Muslim. Adapun dalilnya ialah sebagai berikut. Barang siapa yang berkata, Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan dengan segala pujian baginya, sebanyak 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, sekalipun sebanyak buih lautan. Amalan penggugur dosa yang kedua ialah dengan berwudu. Karena dengan berwudu, dosa-dosa akan berguguran seiring mengalirnya air dari anggota tubuh. Contohnya ucapan lisan yang dialiri air dengan berkumur, dan gerakan wudu pada anggota tubuh lainnya yang menggugurkan dosa. Adapun dalilnya ialah sebagai berikut. Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, atau yang terkena air wudu sampai keluar dari ujung jemarinya. Amalan ringan penghapus dosa yang ketiga ialah dengan mengucapkan amin di saat sholat. Adapun dalilnya sebagai berikut. Apabila imam mengucapkan Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid, sebab aminnya malaikat tidak bisa didapatkan tanpa mengikuti sholat berjamaah. Dan masih banyak amalan penggugur dosa lainnya, seperti sholat Jumat, bersolawat, maupun sholat 5 waktu. Namun ada beberapa dalil dan pendapat ulama yang mengatakan ada dosa-dosa yang tidak diampuni Allah, meskipun sudah menjalankan amalan tadi. Dosa-dosa tersebut ialah yang pertama, dosa memakan harta anak yatim. Dosa ini akan terhapus jika pelakunya sudah mengembalikan harta yang diambilnya, lalu ia bertobat. Yang kedua, ialah menuduh wanita solehah berzina. Oleh karena itu, bergibah sangat dilarang di dalam agama Islam, karena setan sering merubah fakta dengan bumbu-bumbu agar bergosip semakin asik, yang akhirnya berujung fitnah. Yang ketiga ialah dosa riba. Inilah dosa yang tidak diampuni Allah. Pelakunya akan abadi selamanya di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Banyak dalil dan bahkan Al-Quran pun menyatakan betapa bencinya Allah pada perbuatan riba tersebut. Sedangkan dosa lainnya ialah seperti membunuh jiwa yang dilarang Allah, lari dari peperangan, serta berbuat syirik dan sihir. Namun tentunya, jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tentu maaf Allah lebih luas daripada dosa umatnya. Dan berikut tata cara taubat sesuai tuntunan Nabi agar dosa kita diampuni. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, hendaklah engkau selalu bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubat yang sesungguhnya seperti apa? Itu disyaratkan dalam beberapa kitab.
termasuk di dalam kitab Al-Ashira Al-Muwajibatu li Mahabbatillah karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, dinyatakan taubat yang benar apabila dia berizzah di dalam hatinya, dia mengucapkan benar-benar di dalam hati yang paling dalam untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua, dia betul-betul tidak melaksanakannya lagi dengan penuh penyesalan. Jadi ia betul-betul menyesal atas apa yang pernah dia lakukan, sehingga dia tidak mengulangi lagi, dia berizzah dan dia tidak mengulangi lagi. Itu adalah syarat yang kedua. Dan yang ketiga, dia menggantinya dengan amalan-amalan kebaikan. Dulunya tidak mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakat. Itu namanya mengganti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Itu syarat taubat yang diterima. Maka ketiga-tiganya ini harus disinkronisasikan untuk mencapai output taubat yang diterima. Maka itulah yang dimaksud dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, dan taubat itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang taubat bukan taubat nasuha, tapi ya dia taubatnya ya seperti ibu hamil. Bagaimana ibu hamil ketika dia akan melahirkan, wah dia tobat-tobat, waduh nggak mau lagi hamil gitu. Akan tetapi setelah dia melahirkan mungkin 1 tahun, 2 tahun, hamil lagi. Ternyata mereka sudah lupa apa yang pernah dia taubatkan. Jadi taubat yang sungguh-sungguh bukan hanya sekedar taubat di saat susah, tapi dia mengulangi di saat senang. Tapi taubat yang diterima, dia mampu tidak mengulangi di saat dia mendapatkan kesenangan, dan dia mampu bertahan ketika ia dalam keadaan kesusahan. Karena taubat yang sesungguhnya, dia istiqamah fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan terang, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ia tetap berada istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah taubat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.